Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aura Adisti Damayanti dengan NIM 2012111042, lalu Yulia Ika Rahmawati NIM 2012111054, dan Muhammad Kaisar dengan NIM 2012111069. Di sini kami akan menarasikan mengenai kitab Nasyaihul Ibad. Kitab Nasyaihul Ibad adalah salah satu kitab yang bertemakan tasawuf yang dalam penyajiannya sangat sederhana dan langsung pada pokok masalah, sehingga memudahkan setiap pembaca untuk memahaminya. Kitab ini ditulis per bab yang terdiri dari 10 bab, di mana terdapat 214 total jumlah pembahasannya yang didasarkan pada 45 hadis dan sisanya merupakan atsar. Namun sebenarnya terdapat lebih dari 250 hadis yang dibahas di dalamnya. Penulisnya adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar yang lahir pada 1815 Masehi di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Syekh Nawawi adalah sosok nama yang sudah tidak asing bagi kita dengar, terutama umat Islam di seluruh Indonesia. Melalui karya-karyanya yang masih tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji. Nama Kiai asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat, memberikan wejangan ajaran Islam yang menyatukan. Di setiap majelis taklim, karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu, dari ilmu tauhid, fikih, tasawuf, sampai tafsir. Karya-karyanya sangat berjasa dalam mengarahkan keilmuan yang dikembangkan di lembaga-lembaga pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulia Ika Rahmawati dan kemudian Muhammad Kaisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Ika Rahmawati, NIM 2012111054. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kitab Nasyaihul Ibad. Kitab Nasyaihul Ibad memiliki kandungan makna yang begitu dalam dan hakikatnya begitu tinggi, sehingga bila dipahami secara mendalam dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengantarkan kita pada kesucian hati, kebersihan jiwa, dan kesantunan budi pekerti, serta dapat mengingatkan kita akan pentingnya memahami makna hidup yang hakiki. Di setiap bab, Imam Nawawi selalu memberikan uraian terlebih dahulu mengenai jumlah nasihat yang beliau paparkan dan jumlah poin dalam setiap nasihatnya berikut jumlah hadis maupun atsarnya. Misalnya, pada bab pertama, beliau menyebutkan bab-bab ini terdapat 30 nasihat yang masing-masing terdiri dari 2 poin. 4 diantaranya berupa hadis Nabi, sedang sisanya berupa atsar. Sumber kitab hadis yang digunakan oleh pengarang adalah dari kutub Al-Tis'ah maupun kitab-kitab di luar kutub Tis'ah. Lanjut, dalam menyebutkan hadis Nabi, Imam Nawawi tidak pernah menyebutkan rentetan jalur sanad. Namun, banyak di antara hadis-hadis itu yang diberi keterangan tentang muhaditsnya. Kitab ini berbeda dengan dalam Tanhihul Halu Syarah Lubabul Hadis karya Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahim Ibn Abu Bakar Asy-Syuyuti, yaitu karya lain beliau yang sama-sama membahas hadis. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar. Saya di sini akan langsung melanjutkan hasil presentasi yang tadi sudah dibacakan oleh Saudari Yulia. Beliau memulai mukadimahnya dengan lebih menekankan pentingnya isnad. Oleh itu, setiap hadis yang termaktub dalam Lubabul Hadis diberi penilaian menurut kaidah musalah hadis, sedangkan Nasyaihul Ibad lebih mementingkan syarat.
menuju kepada perbaikan akhlak dan dikaitkan dengan amalan yang dikerjakan sehari-hari. Berikut ini adalah salah satu contoh potongan hadis dhaif yang terdapat dalam kitab Nashayul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslatani makanata bihi katabahullaha sakiran sobiran wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu sakiran wala sobira. Hadis ini diriwayatkan oleh Suwaid bin Nasr, Ibnu Al-Mubarak, Mutsana bin Al-Sabah, Amr bin Shuaib, Abdullah bin Amr, Rasul. Dari rentetan sanad tersebut terdapat seorang rawi bernama Mutsana bin Al-Sabah yang oleh para ulama hadis dinilai dhaif. Selain itu, hadis ini juga hanya diriwayatkan oleh Tirmizi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.